Cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau jawaban hidupku. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Selamanya kau. Selamanya kau. Selamanya kau. Selamanya kau. Selamanya kau ku cinta. Buat seluruh jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, yang tetap setia bergabung di dalam doa pagi Klasis Jakarta Kalimantan, kami ucapkan selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Saudara-saudara, sebelum kita beraktivitas pada hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita luangkan waktu kita persiapkan hati yang paling dalam, menunjukkan bagaimana kita rindu akan kuasa dan lawatan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan izinkan kami beroleh kehidupan. Kami beroleh napas kehidupan, kami beroleh kekuatan dan kesehatan. Bapa, sebelum kami beraktivitas pada hari ini, izinkan kami menyampaikan kebenaran firman-Mu sebagai renungan bagi kami, sebagai kekuatan dan pengingat bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Kami akan bacakan dari kitab Mazmur pasal 25, yaitu ayat yang ke-15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Selamat pagi dan shalom kepada semua saudara-saudaraku, dimanapun berada pada saat ini. Satu rasa syukur yang selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan ketika kita merasakan di dalam segala situasi kehidupan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir di dalam setiap langkah dan detak jantung kita. Itulah kebaikan Tuhan yang selalu kita syukuri, sehingga kita rindu selalu datang ke hadiratnya, agar kita selalu menyatakan di dalam diri kita dan hidup kita, kita butuh lawatan Tuhan yang menolong dan menguatkan kita, memberi kekuatan dan memberikan sukacita bagi kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara, pada pagi hari ini, yang menjadi tema yang akan kami sampaikan melalui firman ini adalah Tuhanlah pengharapanku. Kalau kita melihat bagaimana konteks kehidupan daripada pemazmur, ada dua hal yang membuat dia selalu berdoa dan berharap kepada Tuhan melalui Mazmur 25 ini. Yang pertama, saudara-saudara, bagaimana dia melalui doanya, dia bermohon kepada Tuhan agar beroleh perlindungan daripada kuasa Tuhan. Dan yang kedua adalah dia memohon dalam doanya kepada Tuhan agar dia diberikan pengampunan atas dosa-dosa yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Atas dua hal inilah yang selalu menjadi beban dan pergumulan yang begitu berat bagi kehidupan pemazmur itu sendiri. Kalau kita melihat satu persatu yang menjadi perhatian kita yang disampaikan oleh firman Tuhan yang sudah kami bacakan di ayat yang ke-15 di pasal 25 ini, kita berfokus bagaimana ketika pemazmur mengatakan bagaimana dia tertuju tatapan kepada Tuhan, sebab Ia yang mengeluarkan kakinya dari jaring. Kalau kita melihat kata jaring dalam perikop kita ini, jaring itu bisa diartikan sebagai jerat yang bisa menjerat ataupun menangkap satu hal, jebakan yang mudah untuk ditangkap melalui jaring. Baik itu menjaring binatang, menjaring ikan, dan lain sebagainya. Dalam perikop kita ini ditunjukkan bagaimana jebakan jaring musuh yang mampu menangkap pemazmur itu sendiri. Tapi apakah musuh daripada pemazmur mampu menangkap pemazmur sendiri? Jawabannya pasti tidak. Ini ungkapan dari pemazmur sendiri. Bagaimana sekeliling pemazmur musuh yang siap sedia untuk menangkap dia. Tapi itu semua dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana perasaan kehidupan yang dirasakan oleh pemazmur. Situasi yang dihadapi begitu genting, begitu terjepit, sehingga dia tidak bisa melakukan apapun. Di dalam sekeliling kehidupannya begitu banyak jebakan-jebakan yang mampu melumpuhkan dan menangkap dia, bahkan untuk membunuh dirinya. Tapi jebakan itu tidak berkuasa karena Tuhan lebih berkuasa atas diri pemazmur. Begitu juga kalau kita lihat di dalam pasal 25 ini, ada doa permohonan agar Tuhan mengampuni dosa-dosa pemazmur. Pemazmur menyadari dan mengakui di hadapan Tuhan. Karena begitu baik Tuhan memperhatikan dan membebaskan kehidupannya dari ancaman musuh yang selalu mengintai hidupnya. Dia mengaku dosa kepada Tuhan, dia mohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa layak untuk memberikan pengampunan kepada dia. Saudara-saudara, terkadang di dalam hidup kita juga diperhadapkan dengan jebakan-jebakan yang ada di sekeliling kita. Baik itu ketika kita memiliki jabatan, ketika kita bekerja dan lain sebagainya.
Mungkin jaring-jaring yang menjebak kita bisa keluar dari mulut kita, dari perilaku kita, dari jabatan dan lain sebagainya. Tapi saudara-saudara, bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana Dia memperhatikan kita dalam keberdosaan kita dan kekurangan kita kepada Tuhan. Nyatakanlah kita butuh pengampunan. Walaupun kita bebas dalam satu hal yang bisa kita yakini adalah pertolongan Tuhan, tapi izinkan juga dalam hati kita, Tuhan itu selalu menginginkan kehidupan yang baik dan lebih baik lagi yang kita persembahkan kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semuanya. Kita menjadikan Tuhan itu adalah pengharapan yang sesungguhnya, yang kita butuhkan sebagai kekuatan dan perlindungan, bahkan pembebas bagi kehidupan kita. Selamat beraktivitas, kiranya kuasa Tuhan menyertai kehidupan dan segala pekerjaan kita dalam kuasa dan pertolongannya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bisa beroleh waktu ini untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami selalu Tuhan akan mengingat dan melihat bagaimana Engkau baik dan memberikan kesempatan untuk kami pakai kesempatan itu untuk berbuat yang lebih baik di hadapan-Mu. Kiranya firman ini mengingatkan kami agar mata hati kami tertuju kepada kuasa-Mu, agar hanya Engkaulah Tuhan sebagai pengharapan yang kekal bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kuasa-Mu, buat kasih-Mu, buat pertolongan-Mu bagi kami. Saat ini juga kami rindu berdoa buat saudara dan saudari kami yang ada di Runggun GBKP Cibubur. Kiranya Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua, diaken, yang sudah Tuhan pakai, yang sudah Tuhan pilih melayani di Runggun GBKP Cibubur, mari Tuhan kehadiran mereka selalu diperbaharui oleh kuasa-Mu. Seluruh kehidupan jemaat juga Tuhan kami rindu mendoakan kepada-Mu, agar di dalam pekerjaan mereka, di dalam kesehatan jasmani dan rohani mereka, di dalam segala kebutuhan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala sukacita yang mereka rasakan hidup di hadapan-Mu. Lawat jemaat ini Tuhan, agar senantiasa Engkau selalu mengingatkan mereka bahwa mereka selalu berharap kepada-Mu dalam segala suka dan duka kehidupan yang mereka lewati. Mereka dimenangkan oleh kuasa Tuhan yang mengangkat dan menolong, bahkan menopang seluruh kehidupan jemaat-jemaat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cibubur. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Kiranya lawatan-Mu bagi jemaat ini Tuhan di Runggun ini menjadi nyata dan menjadi kuasa yang terbesar dan memenangkan dari segala persoalan yang ada di dalam Runggun GBKP Cibubur. Terima kasih Tuhan, inilah harapan dan doa kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bagi-Mu. Amin.